Kita, kalau saya kan sudah 1 tahun lebih nih Pak di jalan sosialisasi gubernur, saya melihat langsung bagaimana masih tertinggalnya daerah kita kan. Seharusnya dengan potensi sumber daya alam Sultra yang sangat besar ini tidak ada lagi orang yang miskin, tidak ada lagi orang yang terbelakang dan lain sebagainya. Dan sempat kemarin berpolemik karena banyaknya orang China yang masuk ke Sultra. Nah, problemnya adalah investasi asing, kalau menurut saya no problem, tapi menyerap tenaga kerja putra-putra lokal itu yang sangat minim, dan itu sangat tragis sekali. Kalau saya ditanya pribadi, tidak menolak investasi asing, tetapi harus jelas keberpihakannya kepada orang-orang Sultra. Betul, karena kalau seumpamanya kita tidak rebut itu kekuasaan di Sultra, saya yakin 7 turunan akan begitu terus. Masyarakat akan jadi penonton di tengah kekayaan sumber daya alam yang dia miliki. Itu. Jadi makanya orang kalau mau jadi gubernur itu harus duitnya banyak. Karena katanya nanti Anda akan terhalang pada saat Anda akan merebut partai politik. Tiket katanya. Gitu. Saya kalau ditanya begitu saya jawab saya bisa melakukan orang yang sudah lakukan. Jadi kalau semuanya dia bilang 1, saya bisa 2 kan. Saya memang sudah saatnya memang untuk tarung di kampung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya kita akan ngobrol soal pemerintahan, sosial budaya, politik, pendidikan, dan hukum. Kali ini kita coba cerita politik dan mengupas bagaimana seorang pemuda akan berkiprah dan akan bertarung di kancah politik di tingkat provinsi. Sekarang saya sudah bersama dengan seorang tokoh muda Sulawesi Tenggara yang akhir ini namanya sudah mencuat di Sulawesi Tenggara. Kita dengar-dengar di tahun 2024 kan ada pilkada serentak. Dan tokoh muda yang saya maksud ini sudah mulai dibicarakan di Sulawesi Tenggara. Dan akhirnya kita sudah ketemu dengan beliau dan kita akan tanyakan apakah betul beliau sudah mengambil keputusan untuk maju dan serius untuk maju di pilkada pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara. Saya sudah bersama Saudara Bahtiar Madatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Dinda? Alhamdulillah, terima kasih. Kita cerita-cerita politik dulu ini. Ini luar biasa nih sudah bisa gabung di Medium Talk untuk bisa cerita tentang politik. Sultra. Iya. Biasanya anak muda itu, generasi muda sekarang ini kan berpikir politik itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih, untuk apa sih sebenarnya ini politik kita harus masuk dan apa segala macam. Bagaimana sebenarnya peran pemuda di dalam dunia politik menurut Dinda Bahtiar? Silakan. Jadi memang Pak Hadi sekarang kan ada, bukan saya mengatakan ada pergesekan peran peran kelompok-kelompok ini. Saya tidak mendikotomi antara orang tua, kelompok tua dengan kelompok muda. Tapi memang fakta, tapi tidak semua juga ya. Tapi secara general, memang sekarang isu anak-anak muda atau milenial itu sangat diidentikan dengan transformasi kepemimpinan di dunia kan. Betul. Ya kalau kita breakdown itu di Indonesia bahkan sampai di gubernur, kabupaten dan kota. Mungkin karena memang hakikatnya kan anak muda itu
mungkin berani kan, Ya. Berani dalam mengambil keputusan. Mungkin kalau kita bicara tentang transformasi kepemimpinan, Lebih punya nyali untuk lebih punya nyali, Tapi saya tidak mengeneral, Iya. Oke. tidak ada dikotomi, tapi Iya, memang faktanya anak muda itu lebih punya nyali dalam mengambil keputusan, berani. Ya. Yang kedua, dia lebih cepat dalam bertindak atau bekerja berdasarkan perencanaan memang yang sudah diambil oleh dirinya sendiri, dan itu banyak membuktikan kan, banyak sekali seperti ya tokoh-tokoh dunia seperti Presiden Prancis kan, seorang anak muda kan. Betul. Ya dulu Amerika Bill Clinton kan, ya meskipun dia berakhir tragis, tapi kan memang ada transformasi leadership yang sangat bagus, yang ya seperti founding father kita kan, Soekarno kan anak muda kan, jadi presiden usia kalau saya tidak salah 42 tahun. Dan kalau kita breakdown lagi kepada pemimpin-pemimpin di daerah di Indonesia itu banyak sekali. Di Sulawesi Selatan mungkin Adnan. Ya, di Sulawesi Selatan ada Pak Adnan, ada Pak Seto kan. Pak Seto, betul. Ibu Indah. Ya, Ibu Indah Bahkan Lestari. PLT gubernur kita kan usianya sebenarnya lebih muda daripada kami nih. Beliau 37, kita sudah 38. Betul. Belum lagi di Jawa Timur ada banyak sekali Bupati Trenggalek, Wagub Jatim. Betul. Banyaklah sekarang apalagi di DPR ya. Di DPR banyak sekali di DPR RI juga, saya kalau tidak salah umur 23 kalau tidak salah ya. Yang termuda itu yang dari Sultra. Oh, anaknya Pak Kerry. Sepertinya ya, 23. Dari Nasdem itu. Dari Nasdem, Anaknya Pak Eli Lasut. Bupati. Oke. Bupati Talaut. Ya, banyaklah anak-anak muda sekarang Pak Adi, memang sekarang memang momentum karena isunya sekarang kan isu milenial kan. Jadi memang sekarang transformasi kepemimpinan itu sangat dihentikan dengan anak-anak muda. Jadi mungkin harapannya bisa cepat bergerak, bertindak, dan berani dalam mengambil keputusan. Saya kira itu mungkin yang menjadi strong point kenapa anak-anak muda ini ditunggu perannya untuk dalam rangka transformasi kepemimpinan di Indonesia. Baik itu jadi gubernur, bupati maupun wali kota. Presiden bahkan. Iya. Seperti wali kota sekarang, wali kota Solo. Wali kota Solo. Terlepas dia dari sebagai anak presiden, tapi ya dia generasi muda. Wali kota Medan kan? Wali kota Medan. 30. Banyak sekali sekarang anak-anak muda. Betul. Dinda Bachtiar, kan ini mau maju di Sultra. Iya. Terus yang saya tahu Dinda Bachtiar ini kan lebih banyak di luar. Iya, betul. Lebih banyak di luar Sultra. Malah saya tahu bahwa Dinda ini seorang rektor di salah satu salah satu sekolah tinggi di Makassar. Coba saya mau tahu bagaimana pengetahuan seorang Bachtiar Madutuang kondisi Sultra sekarang. Ya kan begini Pak Adi, ini kan menurut saya kalau saya bercermin ini kan, saya memang sudah saatnya memang untuk tarung di kampung saya. Ya meskipun kontroversi karena tadi kan ada bilang masih muda kan, belum punya rekam jejak birokrasi yang matang, tapi menurut saya apa yang saya lakukan sekarang ya, khususnya dalam membangun perguruan tinggi swasta itu bukan seperti perguruan tinggi negeri. Jadi lika-likunya sangat berat, akhirnya kita bisa melewati dan sekarang bisa bagus. Yang kedua, portofolio yang saya punya ini menurut saya ini sudah bisa dijadikan sebagai instrumen untuk tarung di Pilgub Sultra. Jadi di Sultra itu Pak Adi, provinsi kita ini provinsi yang menurut saya sangat kaya dari segi resource atau sumber daya alam yang dia punya. Mungkin semua orang tahu bahwa Sultra itu kaya dengan tambang nikel. Banyak tambang di sana. Betul. Tanahnya sangat subur. Betul. Dia punya kekayaan laut yang sangat luar biasa, kekayaan dari sektor perkebunan yang sangat besar. Dia punya destinasi wisata yang kelas dunia. Mungkin Pak Adi pernah dengar Wakatobi, itu kan kelas dunia. Dan itu sebenarnya hampir sama dengan Bali. Belum lagi resource yang dia miliki kan, punya tambang emas. Tambang emas kan? Ada di sana juga tambang emas. Ada beberapa saya lihat. Dan sektor-sektor perkebunan yang sangat luar biasa. Nah anehnya dengan kekayaan yang dia miliki, kampung saya itu masih tertinggal
Kampungnya saya di mana? masih tertinggal di Sultra. Ya, kabupatennya? Kalau saya kan orang Kolaka, Pak Di. Jadi saya ini asli Lamekongga namanya. Jadi saya ini orang Lamekongga, orang Kolaka. Jadi kampung saya atau provinsi saya itu masih tertinggal. Ya. Kalau seumpamanya kita bandingkan dengan sumber daya alam yang dia miliki. Nah, sebenarnya kalau seumpamanya kita merujuk pada resource atau sumber daya alam yang dia miliki, tidak ada alasan provinsi ini untuk jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain. Ya. Dan seharusnya dia menjadi provinsi terdepan dibandingkan dengan provinsi lain di Sulawesi Selatan. Ya. Tapi di Sultra itu, kalau saya kan sudah 1 tahun lebih nih Pak di jalan sosialisasi gubernur, saya melihat langsung bagaimana masih tertinggalnya daerah kita kan. Seharusnya dengan potensi sumber daya alam Sultra yang sangat besar ini tidak ada lagi orang yang miskin, tidak ada lagi orang yang terbelakang dan lain sebagainya. Harusnya seperti itu di pikirannya Pak Bahtiar ya. Itu bayangkan aja Pak. Dulu pernah dirilis ada salah satu lembaga, saya agak lupa namanya, tapi bisa mungkin di-searching di googling. Ya Sultra itu masuk kategori yang masih tertinggal. Dan menurut saya sebenarnya dengan potensi yang dia miliki nggak bisa tertinggal. Dia harus menjadi provinsi yang terdepan sebenarnya. Harusnya dia jadi provinsi terdepan dengan potensi yang sangat dia miliki. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Nah, inilah sebenarnya platform perjuangan politik saya di Sultra yang saya kampanyekan ketika saya ketemu warga, ketemu anak muda, tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Dan ini sering saya kampanyekan kepada mereka. Kalau saya sih sebenarnya berpikirnya begini, Dinda Bahtiar. Saya dengarkan bahwa sekolah tinggi yang dipimpin Pak Bahtiar ini itu pernah kena tsunami, terus ditangani oleh seorang Bahtiar Madetuang yang relatif masih muda sekali waktu itu, dan orang sudah mengakui bahwa di tangan dingin Pak Bahtiar Madetuang itu perguruan tinggi itu sampai bisa mendapat prestasi yang gemilang sampai hari ini. Saya berpikir juga bahwa tangan dinginnya nih Dinda Bahtiar bisa membuat Sultra sebenarnya bisa mendapat sesuai yang tadi diharapkan, bahwa sebenarnya sudah tidak bisa lagi ada orang miskin di sana. Iya kan? Benar. Karena dengan kekayaan alam, potensi alam yang sangat kaya. Nah, kan kita selalu bilang begini, Pak Bahtiar ini kan masih muda. Apa yang bisa dilakukan dengan kekayaan yang potensinya yang sangat besar begitu? Seorang Pak Bahtiar Madetuang yang masih muda ini dan berniat maju sebagai gubernur Sulawesi Tenggara. Silakan. Ya, sebenarnya ini kan tata kelola, Pak Adi. Tata kelola memang yang harus diluruskan ini di Sultra. Karena begini, mungkin Pak Adi sering dengar, karena kekayaan alam yang sangat berlimpah, kan banyak investasi asing masuk ke Sultra. Betul. Banyak sekali kan, khususnya dari China. Dia bangun pabrik dan lain sebagainya. Seperti di Konawe Utara di Morosia dan Dragon kalau saya tidak salah. Dan sempat kemarin berpolemik karena banyaknya orang China yang masuk ke Sultra. Nah, problemnya adalah investasi asing, kalau menurut saya no problem, tapi menyerap tenaga kerja putra-putra lokal itu yang sangat minim, dan itu sangat tragis sekali. Makanya sebenarnya kalau saya ditanya pribadi tidak menolak investasi asing, tetapi harus jelas keberpihakannya kepada orang-orang Sultra. Karena kasihan mereka hanya menonton saja. Jadi penonton di daerah sendiri. Jadi kekayaan alamnya digeruk, diambil sehingga mereka jadi penonton. Nah, alasannya mereka karena memang katanya tidak ada yang skillnya yang bisa dipenuhi di pabrik-pabrik di situ. Nah, jadi saya pernah dalam webinar panel dengan Rektor Unhalu, saya pernah mengatakan bahwa sebenarnya di Sultra ini harus banyak kita mendirikan pendidikan tinggi yang sifatnya vokasional. Jadi tidak ada lagi alasan mereka ketika datang investasi di Sultra, alasan kita nggak punya orang-orang Sultra tidak punya SDM yang bagus, yang langsung orientasi masuk pabrik. Tapi kalau semuanya kita ada pendidikan vokasi, mungkin lebih bagus lagi. Nah, sekarang saya lihat Pak Ali masih udah lakukan itu, tapi menurut saya kan terlambat sebenarnya. Harusnya kan dari dulu, dilakukan dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki. Itu pertama tata kelola. Yang kedua memang Pak Adi, saya juga heran juga itu. Di Sultra itu kan kalau Pak Adi jalan dari Kolaka sampai di Bombana, kan semua
kiri kanan itu bekas-bekas tambang kan. Iya. Nah, maksud saya tata kelola itu ya terkait dengan isu reklamasi, kerusakan lingkungan, kontribusinya terhadap masyarakat di sekitar area tambang. Ini kan sebenarnya yang harus ditata kelola dengan benar, menurut saya. Dan memang kalau kita bicara Sultra itu pasti isunya tambang. Isunya tambang. Iya, isunya tambang, betul. Isunya tambang, isunya. Karena memang Sultra itu kaya sekali. Iya, kaya sekali dengan daerah-daerah tambang begitu. Jadi memang tata kelola yang sebenarnya harus diluruskan dan harus dibenarkan sehingga masyarakat itu bisa menikmati kekayaan yang dia miliki. Makanya kan saya itu pakai tagline berdaulat, Sultra berdaulat. Tapi dianggap saya mengkampanyekan mau merdeka. Hari gini nggak ada itu isu ada lah. Merdeka. Itu hanya berdaulat dalam konteks tidak lagi menjadi penonton di rumah sendiri. Ya, substansinya itu nggak jadi lagi di situ sebenarnya. Nggak jadi penonton lagi di rumah sendiri. Jadi ya dari masyarakat Sultra, oleh masyarakat Sultra mereka juga menikmati. Sebenarnya itu yang membuat saya sebenarnya Pak Adi mau jadi gubernur di kampung itu gara-gara itu. Karena ya kalau seumpamanya kita tidak rebut itu kekuasaan di Sultra, saya yakin 7 turunan akan begitu-begitu terus. Masyarakat akan jadi penonton di tengah kekayaan sumber daya alam yang dia miliki. Saya ini agak ekstrim karena base saya emang aktivis Pak Adi. Iya betul. Gitu. Makanya beda-beda aktivis ini dulu. Dinda, secara spesifik, apa yang mendorong seorang anak muda berani maju seperti Pak Bahtiar Madatuang ini di pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara? Sebenarnya banyak variabel Pak Di. Jadi kan memang saya mencoba ini memang politik itu kan mindset politik kita di Indonesia. Kalau orang mau jadi kepala daerah itu harus banyak duit kan. Iya. Apalagi kelas gubernur meskipun Sultra itu tidak sebesar Sulsel. Sultra itu 2019 wajib pilihnya 1,6 juta, Sulsel kan 9 juta kan. Jadi ya itu. Jadi makanya orang kalau mau jadi gubernur itu harus duitnya banyak. Karena katanya nanti Anda akan terhalang pada saat Anda akan merebut partai politik, tiket katanya. Saya kalau ditanya begitu saya jawab saya bisa melakukan orang yang sudah lakukan. Jadi kalau semuanya dia bilang 1 saya bisa 2 kan? Ini yang mantap. Nah, itu. Yang kedua adalah itu tadi Pak Di. Kasihan Sulawesi Tenggara ini. Kalau seumpamanya menurut saya hanya kelompok kami lah ini yang punya gagasan yang setiap saat ini saya uji pabrikan Pak Adi. Ketika saya ke Sultra itu, saya itu selalu dialog dengan kelompok-kelompok baik itu nelayan, anak-anak muda, kelompok-kelompok akademisi. Saya memang sengaja tarung gagasan dengan mereka-mereka. Kemarin terakhir bulan lalu saya di Bombana itu, diskusi kami itu terkait dengan masalah kedaulatan tambang, isu tentang lingkungan dan lain sebagainya. Jadi saya memang kalau saya ke Sultra kampanye itu selalu uji gagasan ke mereka. Ya meskipun memang karakter pemilih kita kan kadang-kadang ya biasalah masyarakat dan lain sebagainya. Tapi saya mencoba memang agar ini bisa dimasifkan kepada masyarakat agar mereka sadar memang kalau mereka tidak bergabung dengan kita di gerbong kita, provinsi ini akan begini-begini terus saja. Betul. Akan menjadi ladang bagi orang-orang yang pemilik modal untuk mengeksplor kita punya kekayaan. Jadi maksud saya, ya Sultra ini harus maju, Pak Adi. Harus maju, harus terdepan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang memang tidak memiliki resource apa-apa dibandingkan dengan Sulawesi Tenggara. Sultra ya. Sangat luar biasa. Pikiran cerdas seorang anak muda seperti ini. Dinda Bahtiar, motivasinya apa? Jadi intinya Pak Adi, perjuangan itu kan endingnya pasti ada menang ada kalah, pasti itu. Apalagi perjuangan politik, mungkin Pak Adi juga sudah makam di bidang ini. Tapi menurut saya, memang kita harus menjalani sebuah proses ini, proses politik ini. Saya juga beberapa kali sudah sampaikan kepada kelompok-kelompok muda atau orang-orang Sultra dalam kampanye-kampanye saya, sosialisasi saya, bahwa sekarang ini kesempatan kalian sekarang untuk mendorong kita ini untuk menjadi pemimpin, karena kami ini bukan lahir dari
rahim penguasa. Kami ini tidak lahir dari rahim seorang pengusaha konglomerat. Tidak lahir dari rahim dinasti-dinasti. Betul. Makanya ini kesempatan saya bilang, karena kalian itu punya hak semua jadi pemimpin. Jadi kalau semuanya kalian memberikan kesempatan kepada kami, nih kebetulan saya ini bismillah untuk tarung di Pilgub, saya jadi gubernur, ya nanti ini bisa menjadi pintu buat kalian semua yang lahir dari rahim anak rakyat untuk bisa jadi pemimpin juga di Sultra. Bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur. Iya kan seperti itu. Tapi kalau kalian tidak memberikan gagasan kepada, tidak memberikan, tidak mendukung, mendorong kita, ya nanti Anda akan menjadi penonton. Meskipun kalian hebat, tapi tidak lahir dari rahim penguasa, tidak lahir dari rahim konglomerat, tidak lahir dari rahim bagian dari dinasti, Anda nggak bisa jadi pemimpin. Ini yang sering saya kampanyekan, Pak Adi. Jadi itu motivasi yang sangat luar biasa kepada mereka, supaya mereka juga kalau kita umpamanya Bahtiar nanti takdir Allah kita melewati proses politik ini sangat panjang jadi gubernur, kan bisa jadi motivasi buat mereka juga yang bukan dari rahim siapa-siapa. Kalau kami ini kan hanya anak rakyat, Pak Adi. Hanya anak rakyat yang betul-betul merintis karir dari bawah dan bismillah kita sudah ikutin. Meskipun pertarungan gubernur itu mungkin Pak Adi lebih tahu kan, ada banyak prosesnya, banyak sekali, sangat banyak dinamika yang harus panjang dinamika, belum lagi dinamika partai politik kan. Betul. Apalagi di Sultra ini kan kita akan menurut orang, kamu itu Pak Bahtiar akan melawan gajah. Saya bilang, saya nggak ada urusan saya. Yang penting kita bismillah tarung, ya kita punya manajemen yang bagus. Yang jelas hasilnya itu pasti kalau bukan kalah kan menang. Itu aja, dan ya kita harus siap dengan konsekuensi itu, dan insya Allah Pak Adi, kita akan jalani itu. Bismillah ini. Bismillah. Wah, mantap. Sebelum terakhir, makna politik bagi seorang Bahtiar Marituang. Politik itu politik itu kemanusiaan dan kesejahteraan. Itu kalau saya ada 2 strong point di situ. Jadi dia humanism approach dan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan. Jadi politik itu untuk kemanusiaan, politik itu untuk kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu kesejahteraan orang yang dipimpinnya, masyarakat. Jadi kemanusiaan dan kemanusiaan dan kesejahteraan. Luar biasa. Saya yakin kalau itu dalam mindset kita, ya mudah-mudahan, yang namanya kita manusia kan, tapi ya kalau saya itu yang harus menjadi patron Pak Adi, supaya kita bisa selamat ini. Iya. Terus terang ini ya, setelah mendengar ini penjelasan dan obrolan kita ini, kayaknya juga saya pikir-pikir ini mau maju juga kayaknya di 2024. Tapi saya tahu mau maju dari mana. Bisa. Sangat bisa kita sudah punya potensi, Pak Adi. Sudah punya potensi. Nantilah kita lihat itu. Siap. Dinda Bahtiar, closing statement untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Oke. Jadi untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya anak-anak muda kan, anak-anak milenial, tadi kan kita sudah berdiskusi tentang bagaimana kita ini kan sebagai anak orang-orang biasa saja di Sultra ingin tarung menjadi gubernur nanti insya Allah 2024. Ya mudah-mudahan saya yakin dengan sumber potensi intelektual anak-anak Sulawesi Tenggara yang sangat luar biasa, kalian nanti kan bisa objektif dalam melihat, dalam mendorong, dalam memilih pemimpin siapa yang akan bisa membawa provinsi kita ini menjadi provinsi yang terdepan. Yang terdepan itu ya masyarakatnya harus maju, lepas dari ketertinggalan, lepas dari kemiskinan, dan lepas dari pengangguran. Saya yakin insya Allah kalau kita satu gagasan bersama dalam barisan ini, kita akan bisa mewujudkan provinsi kita menjadi provinsi yang terdepan dan masyarakatnya bisa sejahtera. Saya kira seperti itu, Pak Adi. Terima kasih, Dinda Bahtiar. Sangat menarik dan saya mendapat banyak pelajaran ini, ilmu dari Dinda Bahtiar. Satu yang saya mau bilang untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, seandainya saya salah satu rakyat atau orang dari masyarakat, saya bangga punya sekampung secara provinsi seperti seorang Adinda Bahtiar Marituang. Kedua,
bagi seorang Bahtiar Madatua, makna politik itu adalah kemanusiaan dan kesejahteraan. Terima kasih, kita akan ketemu lagi pada isu yang berbeda di waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.